Halo semuanya, selamat datang lagi di The Lazy Gadgets. Dan hari ini kembali melanjutkan tips and trick yang pernah gue buat. Kemarin tuh gue udah bikin tips and trick untuk story Instagram. Terus gue pernah bikin tips and trick yang harus kalian tahu tentang iPhone, Android, dan tips and trick yang membantu mempermudah hidup gue. Kali ini gue akan membagikan sebuah tips and trick, satu lebih tepat, satu atau dua, karena ini digunakan untuk kalian yang mungkin bisa dibilang seperti influencer, toko online, media kayak kita, YouTuber, dan apapun yang bisa kalian taruh sebagai rumah kalian di link bio di Instagram. Karena kita tahu untuk link di bio Instagram sendiri kan emang terbatas hanya pada satu link doang. Dan dulu kalau gue pribadi di zaman Krekitek itu gue pakai untuk naruh link YouTube ataupun ada video terbaru dan segala macamnya. Tapi kali ini ada beberapa hal yang ternyata bisa kita gunakan untuk membuat link ini jauh lebih interaktif, di mana kalian tuh bisa mengakses ke YouTube kalian, Twitter kalian, Instagram kalian, bahkan toko online kalian. Jadi di sini gue akan kasih apa yang gue gunakan. Jadi gue itu menggunakan yang namanya Linktree. Linktree itu linktr.ii. Dimana Linktree ini gue gunakan juga di The Lazy Titip kalau kalian mau lihat contohnya, karena di situ untuk konsign, order, kritik dan saran, dan Facebook segala macam itu udah ada linknya. Dan selain Linktree sendiri sebenarnya masih banyak varian-varian lain yang bisa kalian gunakan kayak Tap.bio, Instabio, bahkan ada salah satu produk Indonesia itu namanya adalah page.co.id, dan ini kemarin di-share oleh Mas Wasa yang nge-review sepatu dan juga gadget yang di tangannya banyak gelang hitam itu. Ya, jadi kemarin dia nge-share di IG Story. Jadi kalau kalian mau lebih support produk Indonesia, kalian mungkin bisa melewati page.co.id. Tapi gue pribadi kali ini akan ngasih tutorial itu pakai Linktree, karena ya gue udah terbiasa dengan Linktree, dan untuk page.co.id kayak kurang srek untuk gue pribadi. Oke, jadi cara mengaksesnya untuk Linktree sendiri itu punya dua akses. Yang pertama tuh kalian bisa langsung pakai PC kalian dan akses ke website, atau kalian mau pakai smartphone kalian. Dimana untuk dari smartphone sendiri kalian tuh tinggal ke website yang namanya linktr.de. Nah, dari sana kalian itu akan langsung bisa sign up untuk daftar untuk akun Linktree pertama kalian. Jadi di sini kalian tinggal get started for free. Dan sedikit pro tip dari gue, di sini kan ada email, username, dan password. Email terserah kalian, tapi untuk username sendiri itu pastikan username yang merepresentasikan nama toko kalian atau mungkin nama YouTube kalian atau apapun yang mau kalian promosikan. Karena username di sini bukan hanya dipakai untuk login, tapi emang nanti akan menjadi domain website kalian, apapun nama website kalian. Jadi di sini karena gue udah pernah daftar, mungkin gue nggak akan ngulangin hal yang sama. Tapi kalian tuh tinggal daftar tuh kayak email, username, password, dan habis itu kalian tinggal login. Habis itu nanti dia akan minta verifikasi dan segala macamnya. Jadi mungkin di sini gue akan login dulu. Dan untuk yang masalah tadi, untuk masalah di mana gue bahas username, kalau emang kalian salah, maka cara tergampangnya adalah kalian tuh bikin account baru dengan username yang baru tapi di email yang sama. Jadi itu nggak ada masalah sama sekali. Jadi gue akan login sebentar biar gue bisa kasih kalian lihat kira-kira apa yang gue tunjukin. Oke. Ini kemarin gue setupnya di PC sambil gue scripting, jadi beberapa emang udah ada websitenya dan segala macamnya. But here we go, ini ada survei dan ya, oke. Jadi di sini setelah kalian login dan verify tadi, kalian tuh pasti akan masuk ke masalah pricing, di mana pricing ini tuh ya sebenarnya kalian bisa ngambil free. Cuma kalau emang kalian mau bayar per bulannya $6 atau sekitar Rp90.000, di situ kalian akan mendapatkan lebih banyak opsi tuh, kayak kalian bisa ngelihat lebih detail lagi dari sisi analisa, jadi analytics. Jadi kayak contohnya ketika kalian naruh link untuk produk tertentu, kalian bisa tahu berapa banyak orang yang tertarik dengan link tersebut. Kalian bisa taruh social icon, jadi kayak bisa lebih kecil untuk masalah Twitter dan Facebook. Jadi dalam satu link itu lebih banyak yang bisa ditampilkan. Kalian bisa ngehilangin watermark dari Linktree itu sendiri, dan masih banyak lagi. Cuman itu perlu $6. Tapi kalau kalian cuman sekedar mau free, ya kalian masih mendapatkan beberapa fitur basic kayak untuk sisi desain, mungkin ya dari sisi appearance sendiri itu kalian bisa menggunakan desain-desain yang sudah ada template-nya atau bisa bilang basic banget. Tapi kalau kalian bayar tuh kalian bisa mengganti full desainnya, jadi bisa ganti background dan segala macamnya. Ini mungkin gue akan nyalakan do not disturb dulu. Gue takutnya ada notif-notif masuk terlalu mengganggu dari tadi gue lihat, karena emang lagi ada postingan yang baru naik. Oke, jadi di sini kalian bisa ngeliat, gue udah bikin 4 di sana. Ada link racun, website, Instagram, dan YouTube. Jadi sebenarnya itu linknya itu semuanya ke website, cuman gampangnya gue akan ganti semuanya ke kayak ke YouTube, ke
ke Instagram dan website. Jadi sebenarnya paling enak itu mengerjakan ini tuh di PC. Tapi ini ya contohnya di smartphone, jadi ketika kalian pakai smartphone pun kalian tetap bisa melakukan hal ini. Nah, satu hal yang gue suka dari Linktree sendiri, dia udah menyediakan icon untuk setiap linknya. Jadi di sini ketika kalian lihat yang kedua, yang gambar foto, nah di sana itu kalian udah bisa milih icon di mana ada sekitar 750 icon dan itu semuanya free. Jadi itu akan sedikit menambah estetik kalian. Terus kalau kalian punya link yang kalian hanya perlukan di saat tertentu, kalian tuh bisa kayak mengaktifkan dan menonaktifkan link tersebut. Jadi kalian bisa lebih fleksibel untuk mengatur itu. Nah, kalau kalian tuh free, maka kalian bisa ngeliat cuma kayak views, nggak bisa ngelihat lebih jauh kayak click through rate atau mungkin skip atau segala macamnya. Dan ini mungkin akan berguna kalau kalian benar-benar perlu data untuk analisa tersebut. Nah, selain dari link sendiri, itu ada yang namanya appearance. Appearance ini adalah tempat mengganti desain dari si Linktree kalian sendiri. Di sini kalian bisa ngelihat ada profile title, ada profile picture, dan juga bio di sana. Di mana profile title-nya sendiri adalah tempat kalian menulis namanya, terus ada profile pictures untuk foto dan juga bio untuk menjelaskan lebih lanjut. Dan di sini kalian bisa ngelihat banyak banget tema-tema. Cuman kan kalau bayar dapat lebih banyak, bahkan kalian bisa custom sendiri. So, gua rasa itu aja untuk Linktree. Gua akan berpindah ke Milkshake. Jadi kalau kalian tadi lihat ada link racun, itu adalah untuk urusan Milkshake. Ntar, ini gua kasih lihat contohnya. Ini kemarin gua cuma iseng aja bikin. Nah, ini salah satu tema yang digunakan ini dari Linktree X Laylee. Nah, ini semua dari link racun, website, Instagram, YouTube. Jadi ketika kalian masuk ke bio seseorang, kalian klik, dia akan kesini dulu. Jadi dia punya banyak pilihan. Oh, gue lebih demen main di Twitter, gue lebih demen ngeliat orang di YouTube dan segala macamnya. Dan satu hal lagi, please make sure untuk semua link kalian bekerja setelah dipublish. Jadi kalian cek satu-satu biar make sure semua orang itu bisa ke yang pengen mereka akses. Oke? Moving on, kita ada Milkshake. Untuk Milkshake sendiri, oke, ini kita ada Milkshake. Dimana untuk Milkshake sendiri, ini gue juga kemarin udah bikin account-nya. Dimana Milkshake ini tipenya, kalau tadi Linktree lebih ke satu halaman dengan banyak link, Milkshake ini lebih ke banyak halaman dengan berbagai macam link. Dan untuk Milkshake sendiri, karena gue udah daftar, gue akan langsung login. Intinya kalau kalian daftar, ya daftar, verifikasi, dan segala macam. Jadi nggak ada banyak perubahan. Bentar, gue coba ingat-ingat dulu karena kemarin gue gak lupa dengan ID password gue .com. Terus di sini ada dancer lim. Kenapa gue ngebacain password gue? Oke. Ini nanti mungkin di blur sedikit saja sama Satya ya, karena saya lupa kalau tadi saya taruh password. Oke, jadi di sini kan bisa ngelihat tampilan awalnya adalah add your first cut. Jadi di sini yang gue suka dari Milkshake adalah kalian tuh punya banyak pilihan untuk kalian letakkan. Di sini ada kayak about, ada links, ada topics, splash, dan juga YouTube. Jadi about tuh bisa kalian gunakan sebagai perkenalan untuk website pertama kalian, karena kalian slide ke kanan kayak carousel foto, itu bakal masuk ke links untuk yang ke link-link tertentu. Topics itu bisa kalian gunakan untuk semacam rekomendasi tempat atau rekomendasi produk yang lagi best selling atau mungkin produk-produk yang lagi diskon. Splash itu lebih ke kayak semacam, gue sebut itu rest area, jadi kayak orang tuh kesana untuk sekedar lewat dan kayak dapat quotes, jokes untuk biar enggak semuanya itu produk. Dan YouTube tuh mungkin kalian bisa gunakan untuk channel YouTube kalian sendiri atau mungkin kalian bisa gunakan untuk ya kalau kalian ngirim satu produk ke reviewer dan dia bikin kontennya bagus, kalian bisa masukkan ke YouTube ini. Nah, yang gue suka lagi dari si Milkshake itu dia punya template-template yang sudah bisa kalian gunakan. Jadi ada Paradise City, State of Grace, Blank Canvas, Design, dan banyak lagi. Cuman yang kurang adalah masalah kustomisasinya. Karena Milkshake ini juga gratis, jadi kalian tuh tidak bisa mengkustomisasi kayak fontnya mau gimana, seberapa besar gambarnya, tulisannya mau sebesar apa. Jadi kalian cari yang paling cocok buat kalian dengan tema kalian dan pilih foto yang terbaik pada frame tersebut. Itu salah satu PR yang masih ada di Milkshake ini, tapi secara template gue rasa udah cukup oke untuk desain-desainnya. Cuman ya emang harus disesuaikan aja untuk apa yang kalian akan lakukan. Terus yang gue suka dari Milkshake ini sendiri adalah analytics-nya. Jadi kalau gue pribadi, gue tuh udah bikin Milkshake untuk The Lazy Gadgets. Mungkin gue coba login dulu. Tapi gue agak lupa sebenarnya untuk akun Milkshake untuk yang The Lazy Gadgets. Jadi let me check for a while. Harusnya yang ini.
Oke, karena ada masalah dan nggak bisa login, nanti mungkin gue kasih screenshot aja untuk gambarannya. Jadi intinya ketika kalian ke Milkshake sendiri, itu kan gue bikinnya itu karena gue bagi per section kayak peripheral gue apa, smartphone gue apa, aksesorisnya apa, workspace gue apa, dan ada link-link pembeliannya. Di situ kalian bisa lihat dalam satu cart atau satu halaman, untuk setiap linknya itu kliknya berapa dan segala macamnya. Jadi kalian tahu, oh orang tuh tertarik ke ini dan segala macam, itu bisa menjadi sebuah data buat kalian. Jadi gue pribadi emang mengkombinasikan si Linktree dan si Milkshake sendiri, jadi kita mendapatkan satu one stop solution dulu di awal, dimana ini adalah YouTube kita, Facebook kita, Instagram kita, Twitter kita, website kita, dan link racun kita. Nah ketika orang ngeklik link racun itu, maka dia bisa akan langsung ke direct ke dimana tempat-tempat beli barang yang kita gunakan. Cuma baik-baik lagi, mungkin ada yang lebih prefer Linktree doang, ada yang prefer mau langsung mainnya di Milkshake, dimana kalian tuh bisa bikin banyak halaman sekaligus, atau mungkin kalian mau sekaligus bikin tab bio itu salah satu yang paling menarik, dan kalian bisa dapat free trial 1 bulan awal, dan masih banyak lagi kayak yang tadi gue sebut, Instabio, page.co.id yang punya Indonesia. Dan kalau kalian stuck, kalian tinggal ke Google cari namanya alternatif Linktree, dan dari sana pasti kalian udah mendapatkan ya aplikasi-aplikasi yang mirip, di mana beberapa pricingnya juga di $1, $3, dan $6. So I guess that's it untuk tips dari gua untuk biar berguna nih bio di Instagram kalian. Kalau emang ada yang kurang paham, ada yang stuck, kurang ngerti dan segala macamnya, langsung tanya di kolom komentar aja, atau mungkin DM gua di Jori Leonardo O-nya 2, nanti gua akan coba jawab di sana. Dan jangan lupa follow The Lazy Gadgets untuk berita lebih update setiap harinya. Itu aja, jangan lupa subscribe. Thank you so much for watching and I'll see you next time. Bye bye guys.